Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Saya Ahriyadi, guru sosiologi Manjin Sanjaya Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Materi ini saya dedikasikan kepada anak-anakku semua. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya kita telah membahas beberapa materi tentang penelitian sosial. Namun kali ini saya akan berbagi sedikit materi tentang tujuan, fungsi, dan manfaat penelitian sosial. Apa sih tujuan, fungsi, dan manfaat penelitian sosial itu? Sebentar kita akan bahas secara bersama-sama. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari dan dapatkan kali ini menjadi barokah. Amin. Seseorang melakukan sebuah penelitian terhadap sesuatu, pastilah memiliki tujuan dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan penelitian tersebut. Tak terkecuali pada penelitian sosial. Penelitian sosial dilakukan untuk mengkaji gejala atau fenomena sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian sosial memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Secara umum, semua jenis penelitian itu memiliki tujuan, fungsi, dan manfaat penelitian yang hampir sama. Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin ditemukan dari suatu penelitian, sedangkan fungsi penelitian memiliki arti bahwa penelitian tersebut memiliki kegunaan. Sementara itu, manfaat penelitian merupakan keuntungan atau sumbangan yang dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu melalui penelitian sosial. Adapun tujuan penelitian sosial yaitu yang pertama, mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis fakta-fakta dari objek penelitian guna memecahkan masalah yang timbul. Yang kedua, menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adik-adik perlu ketahui bahwa perumusan tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah penelitian itu sendiri. Selanjutnya, fungsi penelitian sosial. Fungsi penelitian sosial secara umum ada beberapa, di antaranya satu,
mendeskripsikan fenomena di dalam masyarakat. Yang kedua, menjelaskan hubungan antar fenomena, terutama hubungan sebab akibat. Yang ketiga, memprediksi fenomena yang akan terjadi. Yang keempat, menemukan pengetahuan baru dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kelima, menguji kebenaran yang telah ada. Yang keenam, mengembangkan teknologi. Yang ketujuh, memberikan informasi penting dalam pembuatan kebijakan. Kedelapan, memecahkan masalah sosial di dalam masyarakat. Yang terakhir, yang sembilan, melakukan validasi terhadap teori lama. Validasi itu adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Next, manfaat penelitian sosial. Manfaat penelitian seperti yang sebelumnya saya telah jelaskan atau telah sampaikan bahwa penelitian atau manfaat penelitian sosial itu merupakan keuntungan atau sumbangan yang dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu melalui penelitian sosial. Mengapa manfaat penelitian perlu disampaikan? Agar diketahui hasil yang hendak dicapai dari penelitian dan untuk siapa hasil penelitian itu digunakan. Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat secara umum, dan yang kedua, manfaat secara khusus. Manfaat secara umum dapat kita bagi lagi menjadi dua, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat yang bersifat praktis, misalnya mempermudah pengambilan kebijakan atau keputusan. Dan yang kedua, yang bersifat teoritis, misalnya memperkaya dan mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan. Manfaat praktis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah atau berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian. Manfaat teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian itu sendiri. Adapun manfaat secara khusus, yang pertama, manfaat penelitian bagi peneliti itu sendiri. Ada beberapa bagian. Yang pertama, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, mempertanggungjawabkan penelitian baik kepada pribadi maupun orang lain. Yang ketiga, meningkatkan karir peneliti itu sendiri. Kemudian, manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, menambah hasanah ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadi referensi penelitian bagi peneliti lainnya atau peneliti selanjutnya. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi pemerintah. Yang pertama, memperoleh pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Yang kedua, memperoleh solusi dalam memecahkan masalah sosial. Dan yang ketiga, memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemerintah. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi pelajar. Yang pertama, meningkatkan kepekaan sosial. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, melatih kemampuan menganalisis. Yang keempat, melatih kemampuan mendiskusikan hasil penelitian. Yang kelima, melatih kemampuan memecahkan permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Demikianlah materi ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah hasanah keilmuan kita dan tentunya menjadi ilmu yang barokah dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Jangan lupa tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.